Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pada pertemuan kedua untuk kalkulus multivariabel ya. Nah, pertemuan pertama kita sudah langsung menggunakan Zoom ya untuk materi turunan parsial. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai limit dan kekontinuan. Limit dan kekontinuan. Nah, limit dan kekontinuan dulu di kalkulus diferensial kalian sudah mengetahui bahwa limit dan kekontinuan untuk variabel tunggal itu dilihat dari pendekatan limit kiri dan limit kanan, gitu kan ya. Nah, tapi kalau di kalkulus multivariabel ini kita menggunakan lebih dari satu variabel, gitu kan ya. Nah, kita mulai dari definisinya ya. Nah, definisi. Nah, definisinya adalah untuk mengatakan bahwa suatu limit, kan ya, dari x, y mendekati a, b, gitu kan ya, dari fungsi f, x, y, itu kan ya, itu sama dengan L. Nah, berarti kita harus mengetahui artinya ini untuk setiap epsilon, gitu kan ya, lebih besar dari 0, gitu kan ya. Epsilon itu berapapun kecilnya, gitu kan ya, akan selalu terdapat A, gitu kan ya, akan selalu ada delta, gitu kan ya, delta lebih besar dari 0, gitu kan ya, yang berpadanan, gitu kan ya, yang berpadanan, gitu kan ya, sedemikian sehingga, gitu kan ya. Nah, f, x, y-nya itu dikurangi dengan nilai L, nilai L yang dia menyatakan nilai L tersebut adalah syarat bahwa epsilonnya itu kurang dari nilai L-nya itu kurang dari epsilon, itu kan ya, dan dia syarat bahwa 0 itu harus kurang dari harga mutlak x, y dikurangi dengan a, b, gitu kan ya, kurang dari delta, gitu kan ya. Nah, ini dia. Jadi fx, y dikurangi L-nya kurang dari epsilon dan ininya kurang dari delta, gitu kan ya. Nah, sebagai contoh ilustrasinya seperti ini. Jadi definisi itu mengabaikan pendekatan dari A ke B, gitu kan. Jadi A, B-nya dia diabaikan. Ini berarti bahwa jika jalur pendekatannya, kan kalau di kalkulus 1 itu pendekatannya dari kiri dan dari kanan, gitu kan ya. Itu ada satu, itu nilai limitnya. Nah, kalau ini berarti dia ada di dimensi 2. Contohnya pendekatannya kita punya A, B, gitu kan ya. Nah, ini yang dinamakan deltanya itu. Kan selalu ada delta. Nah, artinya apa? Artinya x, fungsi dari x, y di a, b itu tidak relevan. Bahkan tidak harus didefinisikan di a, b, gitu kan ya. Nah, jadi ini yang menjadi modal dasar atau definisi dari limit di multivariabel, gitu kan ya. Nah, sekali lagi yang kita akan bahas nanti adalah bagaimana cara menyelesaikan limit dan kekontinuannya suatu titik, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke contoh soal, kan ya. Contoh soal yang pertama. File new. Oke. Contoh soal yang pertama, gitu kan ya. Contoh 1. Contoh yang pertama. Diketahui saya mempunyai fungsi f, x, y itu sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat, kan ya. Pertanyaannya adalah perlihatkan bahwa
fungsi tersebut tidak memiliki limit di titik asal. Fungsi tersebut tidak memiliki limit di 0,0 gitu kan ya. Fungsi asal itu, titik asal itu adalah 0,0. Nah, sekarang berarti kalau kita ingin mencari nilai limitnya, sama seperti di kalkulus 1. Syarat yang pertama adalah kita harus cari fungsi tersebut apakah ada di x, y. Nah, yang pertama adalah apakah nilai dari f(x, y) itu ada di 0,0 gitu kan ya. Yang pertama, yang kedua, pertanyaannya adalah apakah nilai limit. Nah, ini kan kalau yang ini limit dari f(x, 0) mendekati 0,0 kan titik asalnya ya. Untuk fungsi f(x, y)-nya itu sama dengan nilai limit f 0,y mendekati 0,0 dari fungsi x, y gitu kan ya. Nah, yang ketiga, apakah nilai limit gitu kan ya. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nilai limit dari f x, y menuju 0,0 untuk f(x, y) itu ya. Itu apakah sama dengan nilai f 0,0 gitu kan ya. Nah, ini kalau misalkan tiga-tiganya memenuhi maka limitnya ada gitu kan ya. Nah, tapi kan ini ditentukannya apakah dia memenuhi atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat permasalahan dari soal yang di atas kan ya. Nah, jadi soal yang di atas ini, nah ini contohnya ya. Nah, ini f(x, y) itu fungsinya adalah fungsinya itu kan f(x, y) itu sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ketiga syarat ini untuk menunjukkan bahwa dia apakah continue gitu kan ya. Continue di titik 0,0 gitu kan ya. Nah, 0,0 bisa berubah kan, bisa berapa nilainya. Tapi yang kita cari adalah yang pertanyaan ini apakah dia ada di titik asal atau yang ini gitu ya. Apakah ada nilainya di 0,0 di limit x, 0 atau tidak gitu kan ya. Nah, berarti yang pertama kita harus cari dulu yang nilai nilai dari limit di variabel pendekatan untuk yang variabel x gitu kan ya, dan limit untuk variabel y. Nah, jadi yang pertama kita cari nilai f x, 0 mendekati 0,0 gitu kan ya. Nah, ini nilai limitnya fungsinya dari mana? Nah, berarti dari f(x, y) itu kan ya. Nah, berarti dari sini karena x, 0, y, 0 fungsinya kan asalnya ini. Tapi y dengan y ini diganti dengan 0 langsung gitu kan ya. Jadi kita hanya muncul fungsinya adalah nilainya itu sama dengan nilai limit itu kan ya. Limit dari x, 0 mendekati 0,0 gitu kan ya. Nah, fungsinya jadi apa? Fungsinya tidak jadi ini karena di sini kan ini x, y. Kalau x, 0 berarti y-nya diganti dengan 0 kan. Jadi x kuadrat min 0 kuadrat per y kuadrat min 0 kuadrat kan ya. Nah, jadi ini kan ini x kuadrat ya. Nah, ini kan dia sama-sama dibagi kan karena ini 0. Berarti di sini hasilnya sama dengan 1 gitu kan ya. Satunya adalah positif. Nah, sekarang yang kedua, kalau dia limit dari 0,y itu kan ya mendekati 0,0 untuk f 0,y gitu kan ya. Nah, ini juga harusnya tadi 0 ya. Nah, ini berarti nilainya itu sama dengan limit dari 0,y mendekati 0,0 gitu kan ya. Dari fungsinya ya ini tidak diganti 0-nya. Jadi 0 kuadrat min y kuadrat per 0 kuadrat min
plus y kuadrat. Nah, ini kan 0 tidak ada nilainya kan. Nah, ini bisa dibagi tapi hasilnya negatif 1. Gitu kan ya. Nah, syaratnya dia apakah ada limit di titik asal, ini nilai ini harus sama dengan nilai ini. Nah, tapi karena yang limit dari X tidak sama dengan limit dari Y, maka di sini tidak ada, gitu kan ya. Tidak ada nilai limit di titik asal. Nah, begitu. Itu ya, itu contoh yang pertama. Jadi untuk menentukan nilai limit itu dia harus sama dari kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kita bahas kontinuan. Nah, kalau kontinuan itu yang mencakup ketiga-tiganya, gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Ada nilainya di titik tersebut, kemudian nilai pendekatan dari variabel X sama dengan nilai pendekatan dari variabel Y, kemudian nilai limitnya yang ini itu sama dengan nilai fungsinya. Nah, itu baru dia continue. Gitu kan ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya baru lagi. Nah, contoh yang kedua. Contoh kedua. Diketahui saya punya fungsi f yang memuat x, y itu adalah kosinus x pangkat 3 dikurangi 4xy ditambah y kuadrat, gitu kan ya. Nah, adalah continue di setiap titik. Jadi perlihatkan f x, y itu continue di setiap titik. Nah, ini kita tidak bisa generalisasi titik-titiknya kan banyak ini pasti ya. Tapi kita coba lihat generalisasinya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari sini di semua titik gitu kan ya. Kita lihat bahwa fungsi yang ini yang menjadi sudut itu x pangkat 3 dikurangi 4xy ditambah y kuadrat. Dia pasti continue di semua titik yang ada di bidang. Itu kan ya. Nilai ini pasti akan selalu terdefinisi. Berapapun nilai x dan y-nya untuk bilangan real. Sehingga berapapun nilai sudutnya, itu kan ya, nilai sudut untuk fungsi tersebut, kalau dia dengan kosinus, seperti kita tahu bahwa grafik kosinus itu dia continue, gitu kan ya. Itu kan ya. Artinya di setiap titik di x itu pasti dia memiliki y. Nah, dari kesimpulan ini ya kita bisa tentukan bahwa dia di titik A, B itu di titik X, Y dia pasti continue, gitu kan ya. Artinya dia continue di semua titik. Nah, jadi kalau lingkungan dari kosinusnya ini fungsinya ya dia ada di semua titik untuk ininya, untuk grafiknya, maka dia akan continue di setiap titik. Tapi kita definisikan dulu bahwa sudutnya dia juga continue di setiap titik. Kalau misalkan sudutnya tidak continue di setiap titik, maka tidak bisa kita katakan bahwa dia continue di setiap titik. Gitu ya. Nah, jadi itu tentang limit dan kekontinuan. Itu kan ya. Nah, ini sebagai dasarnya saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sub yang selanjutnya, yaitu mengenai keterdiferensialan. Itu ya. Keterdiferensialan. Nah, keterdiferensialan itu apa? Jadi keterdiferensialan itu adalah suatu suatu kemungkinan dari suatu fungsi itu dapat didiferensialkan, gitu kan ya? Karena ada beberapa fungsi yang tidak dapat didiferensialkan untuk fungsi yang ada di dua kubah atau lebih, gitu kan ya? Nah, jadi definisinya adalah di sini. Saya mulai definisi. Jadi suatu fungsi f dikatakan dapat didiferensialkan gitu kan ya, di P. Nah, ini ya, di P jika terdapat suatu vektor. Oh, ini kurang atas ya. Oke, nggak apa. Terdapat suatu vektor M, gitu kan ya, sedemikian sehingga FP ditambah H
itu sama dengan FP ditambah M dikali H ditambah harga mutlak H epsilon H. Kan ya? Dengan epsilon H-nya itu mendekati 0 pada H itu mendekati 0. Kan ya? Nah, ini definisinya. Nah, sekarang dari definisi kita turutkan ke teorema, ya. Teorema yang pertama. Teorema yang pertama, jika fungsi dua peubah atau dua variabel ya, dapat didiferensialkan, gitu kan ya? Didiferensialkan nah, ini kan dua peubah berarti di P-nya itu adalah X, Y. Nah, gitu kan, kalau tadi kan P-nya titiknya tidak tertentu ya. Nah, maka turunan pertama dari F ada di P. Maka turunan pertama dari F, gitu kan ya. Ini jika F ya, maaf, jika F adalah fungsi dua peubah ada di P, ada di P, gitu kan ya. Dan nah ini istilah baru, gitu kan ya, notasi baru. Nah, ini namanya adalah nabla, gitu kan ya. Atau nanti kita selanjutnya akan mengenal ini sebagai suatu gradien, gitu kan ya. Jadi operator gradiennya atau nablanya dari do F per do F do X xi, itu kan ya, ini vektor, itu kan ya, ditambah do F do Y pj, itu kan ya. Nah, jadi dia teoremanya dari turunan dari definisi. Sehingga yang ini nilai dari gradien atau operator nablanya itu berupa suatu vektor, gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh, misalkan ya, file new. Oke. Contoh yang pertama untuk keterdiferensialan ya, ini contoh 1 untuk keterdiferensialan. Saya punya fungsi X, Y itu adalah xe pangkat Y ditambah X kuadrat Y, gitu kan ya. Dia keterangannya dapat didiferensialkan di semua titik, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah yang pertama tentukan gradiennya, yang tadi ya, tentukan gradiennya berapa. Kemudian yang keduanya adalah persamaan bidang singgung. Persamaan bidang singgung di mana? Di titik 2,0. Itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang berarti tadi kalau kita ingin mencari rumusnya dulu ya, ada gradien dari X, Y. Tadi rumusnya adalah do F ya. Do F do X, gitu kan ya. Tuh, do F do X I, gitu kan ya, ditambah do F do Y C, gitu kan ya. Tapi ini nilainya harus dicari tahu. Nah, yang pertama berarti kita harus cari tahu dulu nilai dari do F do X, gitu kan ya, dari fungsi tersebut. Nah, do F do X ini dari fungsi yang atas berarti turunannya ini terhadap X. Nah, berarti kita turutkan saja ini terhadap X. Berarti ini kalau turunan terhadap X adalah E pangkat Y ditambah ini menjadi 2XY, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya itu adalah do F do Y. Itu turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y-nya berarti ini tinggal turunan terhadap Y. Nah, turunan ini kan kalau dibagi 2 tidak ada variabel Y-nya, sehingga ini kan turunan dari pangkatnya kan 1. Sehingga yang ini menjadi tetap XE pangkat Y. Ini yang ini turunkan terhadap Y jadi sama dengan X kuadrat, kan ya. Nah, sekarang baru kita tinggal masukkan fungsi tersebut ke dalam teorema rumus ini ya. Berarti dari sini kita punya gradiennya itu adalah
gradiennya dari gradien ini kan masih berbentuk x, y gitu kan ya, tentukan gradien. Nah, sekarang berarti nah, gradien dari f x, y, nah, itu kan ya, sama dengan, kan rumusnya ini, nah, berarti tinggal tuliskan yang ini, e pangkat y ditambah dengan 2xy, gitu kan ya, itu i, gitu ya. Kemudian, ini kok jelek ya. Oke, ini gradien ya. Nah, kemudian ditambah do f do y-nya adalah x e pangkat y ditambah dengan x kuadrat c. Nah, ini gradiennya. Nah, sekarang karena pertanyaan selanjutnya adalah tentukan gradien untuk di fungsi persamaan bidang singgung di titik 2,0, berarti kita harus cari dulu. Jadi ini untuk pertanyaan yang pertama ini. Yang pertanyaan kedua lanjutannya, untuk mencari persamaan bidang singgung di 2,0, kita harus cari gradiennya dulu di titik 2,0. Jadi kita tinggal masukkan nilai yang ini 2,0 gitu kan ya. Nah, berarti kan kalau dimasukkan di sini menjadi e pangkat 0 gitu kan ya, ditambah 2 kali 2 kali 0 gitu kan ya. Gitu ya, i ditambah dengan di sini x-nya 2 kali e pangkat 0 ditambah 2 dikuadratkan j. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini kan ini kan e pangkat 0 1, ini kan 0. Jadi i yang ini. Kemudian yang ini 2. Ini 2 kali 1 kan 2 kuadrat 4, berarti 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Gitu ya. Jadi i ditambah 6c gitu kan, atau boleh tuliskan seperti ini notasi vektornya. Itu adalah 1,6 gitu kan ya. Nah, persamaan bidang singgungnya berarti bagaimana? Nah, persamaan bidang singgungnya, bidang singgung. Nah, bidang singgungnya adalah, rumusnya ini adalah z sama dengan f x, y ditambah ditambah vektor dari x, y itu kan ya, dikali dengan komponen vektor pembuat 0 dari x, y. Itu kan ya, komponen vektor pembuat 0 dari x, y, atau x0, y 0 gitu kan ya. Nah, sekarang fx, y-nya kita harus cari tahu dulu ya, nilai dari fx, y. Nah, kan fungsinya itu kan fx, y-nya itu adalah tadi berapa? Fungsinya tersebut adalah xe pangkat y ditambah x kuadrat y ya. Berarti nilai f 2,0-nya itu sama dengan 2 kali e pangkat 0 ditambah 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 0 ya. Nah, ini kan 2 dikalikan 1 kan 2, ini jadi 0 kan. Jadi fx 0-nya fx. Jadi ini z-nya jadi f 2,0 ditambah sigma operator nabla atau gradien dari f terhadap 2,0 itu kan ya, dikalikan dengan komponen vektor pembuat dari x0, y0 gitu ya. Nah, ini kita sudah dapat f 2,0-nya, kemudian gradiennya juga kita sudah punya. Nah, yang belum adalah x0, y0. Nah, x0, y0 ini gampang saja. Jadi x0, y0 itu karena x-nya titiknya adalah 2,0 ya. Berarti di sini pembuat nolnya untuk yang x adalah x sama dengan 2 gitu kan ya, atau dia pembuat nolnya jadi x min 2. Kalau yang ini sama dengan 0 kan gitu. Kalau yang y-nya berarti kan y sama dengan 0, berarti ya sudah jelas ini y. Jadi pembuat nolnya yang ini adalah terus bawah ya. Pembuat nolnya yang ini adalah berupa komponen vektor x min 2, y gitu kan ya. Sekarang baru tinggal masukkan. Jadi gradiennya di sini tadi kita sudah punya nilai dari fungsi di 2,0-nya adalah 2 ditambah. Nah, ini komponen vektor yang pertama adalah ini gradien berupa komponen vektor itu 1,6 gitu kan ya, dikali. Nah, ini menggunakan operasi perkalian dari
vektor, gitu kan ya. Ini X min 2, Y, gitu kan ya. Nah, berarti sekarang kita selesaikan. Nah, yang ini kan 2 tetap. Nah, kalau yang ini common vektor kan ini dikali-kalikan. 1 dikalikan X min 2, gitu kan ya. Jadi tetap X min 2, ya, kemudian 6 dikalikan Y. Jadi tambah Y. Gitu ya. Jadi hasilnya kita tinggal lihat, berarti Z sama dengan 2 dikurangi 2 kan jadi 0 ya. Sehingga dia menjadi, oh ini 6 kali Y, ini 6Y ya. Jadi hasilnya Z sama dengan X ditambah 6Y. Nah, inilah adalah persamaan bidang singgungnya, kan ya. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, contoh kedua. Contoh 2. Nah, sekarang contoh yang kedua untuk 3 variabel, gitu kan ya. Nah, 3 variabel ini contoh misalkan saya punya fungsi x, y, z, fungsi x, y, z terdiri dari x sin z ditambah x kuadrat y, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah cari gradiennya di 1,2,0, gitu kan ya. Nah, kalau 3 variabel juga sama, gitu ya. Berarti kita harus cari, kalau 3 variabel itu berarti rumusnya jadi begini. Nah, itu ya. Rumusnya menjadi do f do xi, gitu kan ya, ditambah do f do yc ditambah do f do zk, gitu ya. Jadi kalau 3 variabel seperti ini. Nah, sekarang berarti kita harus cari tahu dulu nilai dari do f do x ya. Nah, kita turunkan fungsinya terhadap x. Berarti yang ini sin z ditambah dengan 2xy, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya do f do y itu ini turunkan terhadap y. Ini kan nggak ada y-nya, berarti yang ini yang kita turunkan. Berarti do f do y-nya x kuadrat. Kemudian selanjutnya do f do z itu adalah yang ini turunkan terhadap z, kan turunan sin cos ya. Jadi x cos z, turunan dari sudutnya juga 1, kan ya. Kemudian ini tidak ada z-nya. Jadi habis ya. 0, gitu kan ya. Nah, sekarang baru kita tentukan nilainya di di titik 1,2,0. Nah, berarti hasil dari gradiennya kan do f x y z-nya itu sama dengan, gitu ya. Oke, sama dengan yang ini kan sin z ditambah 2xyi, gitu kan ya, ditambah x kuadrat c, gitu kan ya, ditambah x cos zk, gitu ya. Nah, sekarang baru kita cari nilainya di nilainya di 1,2,0, gitu kan ya. Berarti tinggal kita ganti. Nah, z-nya 0, berarti di sini sin 0 ditambah 2 kali 1 kali 2, gitu kan ya, i, ditambah x kuadratnya kan 2 kuadrat c ditambah x-nya 1 kosinus 0 k, gitu kan ya. Nah, gini. Sekarang kita cari kosinus 0 kan 0 ya. Ini 2 kali 1 kali 2 itu 5 ya. Berarti 5i. 5i ini ya. Ini kan 2 dikuadratkan kan berarti 4c. Kosinus 0 kan 1 kan. Kosinus 0 itu 1. Kosinus 0 1 berarti, oh ini kok bukan, ini 5 ya. Ini harusnya maaf, ini salah ya, ini harusnya 4 ya. Oke, 4i, ini x-nya 1 ya, maaf, 1 dikuadratkan itu sama dengan 1 ya, jadi c saja. Kemudian cos 0 itu kan sama dengan 1 dikali 1 adalah 1 dikalikan k, jadi tambah k. Jadi ini untuk gradien di 1,2,0-nya adalah 4i ditambah c ditambah k, atau boleh dituliskan dengan komponen vektor 4,1,1, gitu kan ya. Nah, baik, itu materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.